Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya sangat berterima kasih sekali atas kedatangannya. Pada hari ini saya akan melakukan diseminasi. Diseminasi itu apa? Diseminasi itu adalah penyampaian informasi kepada rekan sejawat. Nah, kegiatan hari ini dilakukan dalam rangka pemenuhan tugas aksi nyata saya dalam mengikuti pendidikan program guru penggerak. Nah, diseminasi yang akan saya sampaikan itu adalah diseminasi terkait dengan budaya positif. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir pada kesempatan ini. Kita di sini akan berdiskusi terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah. Sebenarnya budaya positif yang ingin saya prakarsai di sekolah ini adalah English Day on Wednesday. English Day on Wednesday ini sudah pernah kita gerakan, apalagi kita adalah sekolah kejuruan. Namun tampaknya belum tergerakkan kembali. Nah, ini hanya penyampaian informasi terkait dengan prakarsa English Day on Wednesday. Tapi selebihnya daripada itu yang ingin saya tekankan di sini adalah budaya positifnya. Ya, baik Bapak Ibu, kita games dulu sebelum kita mulai supaya enggak kaku. Boleh, silakan diminum. Oke, boleh berdiri ya Bapak Ibu ya. Berdiri. Kalau bisa, gimana caranya melingkar? Gimana ya supaya? Oh iya, nah ya seperti itu saja. Nah, dengan tangan juga. Oke, Bapak Ibu, saya mau kita main game tembak-tembakan. Game tembak-tembakan. Tapi tembak-tembakannya pakai nama benda-benda aja yang ada di sekitar, ya. Oke, tembak-tembakan yang ada benda di sekitar. Masing-masing Bapak Ibu memikirkan satu benda aja yang ada di sekitar sini, ya. Oke, sudah? Oke, diingat nanti ya. Oke, dari Ibu Ervika, benda apa? Pot bunga. Oke. Ibu Nani, buku. Oke, diingat ya. Bu Yunita, kursi. Pak Dani, remote AC. Diingat ya. Kalau Pak Opat, meja. Oke. Bu Indri, AC, remote AC. Oke. HP. Bu Lady, laptop. Bu Dea, botol. Bu Karina, pintu. Oke, diingat ya, masing-masing ingat ya. Ayo. Pintu, pot bunga, buku, kursi, remote AC, meja, AC, HP, laptop, botol, kursi, pintu. Oke, diingat ya. Biar siapa. Oke. Saya mau gaya-gaya cowboy. Ku tembak kau, remote AC. Ya, benar ya. Oke, sekarang Bapak maju. Oke. Ayo diingat. Dengarnya kenapa? Ya, tenang. Oke. Ayo. Berarti kalau orang lain Ya. Sebutin kalau salah. semuanya sama satu aja. Kalau salah mundur dia kalah. Oke. Ayo Pak Dani, Bapak mau nembak siapa? Oke. Meja. Meja, bener gak Pak? Oke, sini. Siapa Pak? Saya mau nembak Bu Ertika. Oke.
Contekan ya. Aku ingin nembak pintu. Atop. Waduh, menang semua ini. Nembak botol. Potong Pak. Botol lupa tutupnya. Nembak AC. Ayo. Tembak yang mana? Oke. Kalian sudah semua, aku mau nembak buku. Ternyata kompak, terima kasih Bu. Ya. Oke. Nanti saya ada kasih games lagi deh. Oke, kita mulai lagi ya. Nah, sekarang mode serius. Kalau tadi mode bercanda. Nah, oke, di sini saya akan menyampaikan terkait budaya positif. Nah, saya adalah calon guru penggerak angkatan 11. Fasilitator saya Bu Novi dan pengajar praktik dari SMA 14 itu Bu Fatimah. Ya, sebenarnya dia ada kesepakatan Jmeet ini online ya, jadi di skip aja. Ya, Bapak Ibu, kita di sini alhamdulillah sudah mengajar sekian tahun. Pak Dani, Bapak punya nggak sekolah impian untuk anak murid Bapak yang seperti apa? Pas banget ini kita mengeluarkan suara hati. Iya. Silakan Dani. Pak Dani mau sekolah impian yang kayak apa? Ya, kalau saya selama ini sih sudah terwakil, sudah terjawab Sudah semua ya. terjawab semua. Iya. Oke. Kalau Ibu Indri mau sekolah impian yang seperti apa, Bu? Pengennya udah ada yang terlambat lagi. Nggak ada yang terlambat. Disiplin anak-anaknya. Oke, ya. Kalau Bu Nani? Ya. Kalau saya mengharapkan sekolahnya fasilitasnya bagus, kemudian gajinya pun cukup. Amin. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, sekolah impian itu kalau saya pribadi itu adalah sekolah yang lingkungannya nyaman, kemudian aman, berbasis disiplin positif tadi ya yang kata Bu Indri. Terus di sekolahnya akan berdampak secara maksimal pada pertumbuhan, perkembangan, dan pembentukan karakter peserta didik ya. Nah, kenapa? Karena kan kita kan kurikulum merdeka nih, ya kan? Merdeka belajar, katanya tagline kita ya. Nah, jadi harapannya supaya ada nanti wujudnya itu tercapai, pengennya tuh yang kayak gini dulu, lingkungannya nyaman, terus anak-anaknya disiplin, ya, gurunya sejahtera, pasti. Amin. Nah, sehingga, aduh nggak kebaca. Ada sekolah yang membentuk yang kita cita-citakan ini. Yang pertama itu enggak kurang jelas ini Bu ya. Pembentukan karakter murid, berpihak pada murid. Oh iya ya, bisa ya. Oh iya. Aku ganteng ya. Makasih Bu Ervika. Keren Bu. Iya. Oke, pembelajarannya berpihak pada murid. Kemudian muridnya memiliki kompetensi dengan karakter Pancasila. Terus iklim sekolahnya aman, terus inklusif dan merayakan kebinekaan, serta pendidikannya reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Nah, untuk bisa punya sekolah impian ternyata dari kitanya dulu, dari Bapak Ibu guru dulu yang harus bisa tahu 5 hal ini. Nah, yang pertama itu kita harus paham namanya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua kita harus tahu motivasi perilaku manusia. Yang ketiga tahu posisi kontrol, restitusi. Yang keempat
menerapkan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang kelima, memahami dan menerapkan segitiga restitusi. Makanya alhamdulillah ada guru BK di sini, biasanya restitusi itu tahu, ya kan? Tahu nggak Bu? Harus tahu. Masa nggak tahu? Biasanya nih Bapak Ibu guru BK nih yang harusnya lebih pakar. Nah, ya, yang pertama tentang disiplin positif dulu. Disiplin positif ini artinya kita belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Harapannya, ya. Karena terkadang anak-anak itu disiplin itu bukan karena dari diri sendiri, ya nggak sih? Iya. Ya, anak-anak biasanya disiplinnya itu kalau ngerjain tugas rajin supaya nggak marah. Nah, supaya gurunya nggak marah jadi ngerjain, atau supaya gurunya dapat reward dari guru, minta dihargai. Nah, mungkin ada yang mereka ya karena mereka menghargai diri sendiri. Tapi kayaknya itu anak-anak dalam satu kelas berapa orang sih biasanya? Beberapa ya. Mudah-mudahan nanti meningkat ya setelah kita bimbing. Oke, nah ini kaitannya dengan teori motivasi. Bapak Ibu, semua perilaku memiliki tujuan. Anak-anak itu ke sekolah itu apapun tingkahnya itu pasti memiliki tujuan. Nah, tujuannya supaya apa? Supaya ada nilai kebajikan universal dan dasarnya adalah keyakinan kelas. Nah, yang pertama untuk menghindari hukuman, mendapat penghargaan dan menghargai diri sendiri. Bapak Ibu, yang motivasinya dari luar yang mana? Yang motivasinya dari luar. Dari tiga ini. Yang dari luar. Yang dari luar loh. Iya, betul. Pasti karena menghargai, karena menghindari hukuman dan karena untuk mendapatkan penghargaan. Itu karena dari luar. Masih ada mungkin beberapa anak-anak yang motivasi disiplinnya adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, karena itu kita harus menanamkan nilai-nilai kebajikan universal dengan keyakinan kelas. Bapak Ibu tahu nggak nilai kebajikan yang sudah ada di kelas dan di sekolah kita apa? Nilai kebajikan di sekolah kita ada di visi misi sekolah kita. Profil pelajar Pancasila. Nah, itu nilai kebajikan. Di antaranya yang lain banyak juga nilai kebajikan universal, tapi yang ada di sekolah kita adalah profil pelajar Pancasila. Nah, 5 kebutuhan dasar. Bu, Ibu kebutuhan dasarnya apa Bu Dea? Apa Bu? Kebutuhan dasar Apa? Kebutuhan dasar mengajar. Kebutuhan dasar dalam hidup, dalam apa terserah pokoknya. Makan ya. makan. Makan, ilmu, oke. Pokok, oke. Bu Yunita, Sama aja, ya. 5 dasar kebutuhan manusia itu bertahan hidup, uang, makan, ya kan? Rumah, pakaian itu bertahan hidup, kebutuhan pokok pasti, ya. Yang kedua, penguasaan, ya. Kita kadang pengen menguasai sesuatu hal, kita ingin menguasai anak murid, menguasai kelas, menguasai segala hal lah ya. Nah, kemudian yang ketiga, kesenangan.
Mau dong gurunya senang-senang juga, ngurusin murid terus, aduh pusing, stres ya. Oke, yang ketiga, yang keempat, rasa diterima. Pak Dani nih Pak Dani nih ya, rasa diterima dan kasih sayang. Oke, yang kelima, kebebasan. Nah, kita aja perlu ini. Kalau murid perlu nggak sih Bu? Perlu ya Pak ya, perlu. Nah, suka berpikir nggak ini anak banyak ulah karena apa sih? Nah gitu ya. Anak-anak ini banyak ulahnya karena pengen apa dia ini? Ya, mereka ngambil catatan temen itu gara-gara apa? Ngambil baju kawan itu gara-gara apa? Ya, nah seperti itu. Terus ngambil HP kawannya, ada juga ya Bu yang kayak gitu ya. Ngambil HP kawannya itu termasuk tindakan yang buruk ya. Tapi itu ternyata ada alasannya. Nah, seperti itu. Nah, karena realitas kebutuhan itu berbeda-beda dan kita juga berusaha memahami pandangan orang lain dan setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Inilah 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, lanjut 5 posisi kontrol. Nah, ini yang sering kalau tadi merhatiin pas piket karakter, ayo bajunya jangan digulung, mana kaos kaki kamu itu, lipstiknya ketebelan gitu ya Bu ya. Nah kita di mana nih 5 posisi kontrol kita ini dalam menghadapi anak murid? Ada yang tahu nggak Bu 5 posisi kontrol itu apa aja? Biasanya BK nih loh yang apa? Ada nggak Bu yang tahu? 5 posisi kontrol kita dalam mengendalikan murid. Yang pertama, menghukum. Kita menghukum nggak sih Bu? Pernah ya? Pernah nggak? Pak Dani pernah nggak? Enggak pernah Pak Dani mah. Pak Opan? Pernah ya? Kayak mana rasanya kalau udah menghukum siswa? Nyesel nggak kita? Kalau aku nyesel sih, aduh kasihan, aduh iya juga ya. Kayak mana kalau saya yang dihukum gitu. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Ya, kita bikin anak itu merasa bersalah sebesar-besarnya gitu ya. Biar kamu kecewa gitu ya Bu ya. Pernah nggak Bu? Sering. Biar kamu ngerasa bersalah tuh kayak. Terus jadi teman. Oh sering ini ya. Kita berusaha jadi teman buat anak murid. Kemudian pemantau, udah dipantau aja. Nggak pakai kaos kaki panjang, gitu ya. Nah, pantau lagi, besok ngulang lagi, besok ngulang lagi. Nah, kenapa? Gitu ya. Kenapa? Karena apa itu? Motivasi apa gitu dalam diri dia? Kebutuhan apa gitu ya? Nah, yang kelima manajer. Nah, pernah nggak di posisi manajer? Pernah nggak di posisi manajer? Kira-kira Bu Erpika pernah nggak di posisi manajer buat anak kira-kira? Manajer itu bos bukan? Ya, bos. Tapi kita nggak, kadang kita nggak ngapa-ngapain jadinya. Tapi anak itu jadi sendiri. Nah, gitu. Ya. Nah, seperti pernah nggak? Kalau saya berusaha untuk menjadi manajer, walaupun belum sempurna. Karena apa? Supaya ada win-win solution. Win-win solution, terus ada kolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi mindsetnya ada mindset baru, nggak cuma mindset yang biasa saja. Kemudian ada perkembangan komunitas anak-anak itu berbasis dengan aset. Jadi dia punya power terhadap diri dia sendiri si anak-anak ini. Yuk studi kasus. Ibu mau baca nggak Bu? Pas belum masuk Indonesia. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Pas. Kira-kira ini penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman apa manajer? Merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Coba
Oh iya betul. Kira-kira kalau anak kita diomongin kayak gini gimana Pak Opan rasanya? Biasa. Gimana Pak? Cuma dikit deh. Iya. Iya. Dikit sama saya cengengesan doang. Kira-kira dia ngerasa bersalah terus bakalan ngulang lagi nggak tuh biasanya? Iya. Bisa jadi ya, dia bakalan ngulang lagi tuh. Oke, studi kasus. Nah ini dia. Siapa ya? Bu Erpika aja lah yang ngomong coba. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Terus yang ini Bu? Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan sih bisa datang tepat waktu? Nah Bu, ini kayak mana ya ini? Ini posisi kontrolnya apa Bu? Ayo Bu Lady. Ayo, ini posisi kontrolnya apa Bu? Tadi ada penghukum, manajer, pemantau, pembuat merasa bersalah, sama teman. Penghukum, iya. Benar nggak nih? Nah iya benar. Menghukum. Kira-kira anak-anak kalau dikayak gimana rasanya? Biasa. Biasa. Semoga tidak terulang lagi. Iya bu. Tapi nggak belajar dianya, ya? Diomelin aja sudahlah gitu. Tapi kan sepatunya diambil. Oh iya ya. Sepatunya diambil terus gimana dia? Ngerasa Ngerasa bersalah. bersalah, kesel, malu juga ya. Campur aduk pokoknya. Campur aduk. Nah, sekarang yang ini. Nah, dia. Siapa ya? Oh, Bapak. Pak Opan aja deh. Ini harus ada lawannya kayak gitu. Iya. Oh iya, ini pada Dulu ya. Siapa yang jadi guru Pak? Ya, kapan aja. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar. Nanti saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal ya tadi. Saya tunggu. Nah, kira-kira posisinya apa tuh Pak? Posisinya dia teman. Teman, Ya. bener nggak nih teman? Teman, kata Pak Opan ini teman. Pemantau Pak, ternyata pemantau karena dia dipantau terus. Ya, saya tunggu gitu. Waduh, kita berdiri dulu ya Pak ya. Ya. Ini sebagai pemantau. Perasaan murid gimana, Pak Opan? Ya sedikit gelisah. Gelisah ya, aduh pengen cepet-cepet. Tapi biasanya bisa jadi keulang lagi. Iya. Nah, sekarang yang terakhir, bukan nih, bukan. Ya, Bu Indri, coba Bu. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu kemarin sudah janji ke bapak? Bapak ke ibu bukan. Kenapa terlambat lagi? Samanya. Sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti ibu bantu kamu ini. Jadi posisinya apa tuh? Teman ya. Kalau di kayak gini anak murid biasanya ngerasa ngeluncak gak sih? Jadinya takutnya mereka tambah ya ngerasa kayak dielu-elukan. Oh iya gak dimarah aja gitu. Nah, artinya dia dari keempat yang tadi mereka belajar nggak kesalahannya apa? Nggak belajar jadinya ya. Mereka nggak belajar dia kesalahan mereka tuh apa. Nah, kalau yang ini, nah coba yang ini saya aja nggak apa-apa. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Bu,
jam 7 terlambat, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, kita langsung straight to the point, nyuruh mereka nyari salah mereka di mana, solusinya itu biar mereka yang cari sendiri. Saya bisa menanyakan teman saya, Bu atau Pak, untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Oke, baik. Itu bisa dilakukan. Besok ada masalah lagi nggak? Kamu bisa hadir tepat waktu. Maksudnya di sini adalah kira-kira kamu besok bakalan ulang lagi nggak? Nah, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Nah, biasanya anak murid kalau udah diomongin kayak gini, kok iya? Saya udah janji nih, nah ya. Apalagi kalau yang bandel tuh cowok ya. Kalau udah janji, kayaknya gimana gitu kalau dia mengingkari gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi kalau diinikan dengan seperti itu berarti harapannya bisa ya Pak ya, Bu ya. Harapannya mereka bisa menjadi karakter yang terbentuk dengan baik. Nah sekarang lanjut ke segitiga restitusi. Oke. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Anak-anak kalau udah merasa bersalah, ngerasa dikucilkan gak Bu? Iya. Merasa dikucilkan ya, aduh kayak mana saya udah salah gitu kan. Ya. Jadi gimana caranya segitiga restitusi ini mengusahakan mereka balik lagi ke circle-nya mereka, ke kelompoknya mereka. Dan restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam suatu masalah, membantu murid berpikir tentang dia itu mau jadi orang yang kayak mana, ya, apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kita nanamin, mendoktrin anak-anak kalau dia mau jadi A, dia berarti harus memperlakukan orang lain dulu sebagai A, nah, maka dia akan diperlakukan sebagai A. Kalau dia mau jadi anak yang baik, anak yang hormat, berarti dia harus menghormati orang lain juga terlebih dahulu. Nah, gimana caranya kita mendoktrin anak-anak seperti itu? Ya, ciri-cirinya ini saya skip aja, kelamaan kita. Nah, ini dia. Tujuannya supaya dunia anak-anak itu berkualitas. Ya, supaya mereka punya isi dari hati dan jiwa raga mereka itu. Ini segitiga restitusi ini Bu. Kita yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini anak-anak ini salahnya tuh di mana tanpa kita ngasih tahu nih kamu salahnya ini, enggak. Kita hanya menggiring opini saja supaya mereka terdoktrin sendiri. Ya, setiap orang pasti pernah ya nak ya melakukan kesalahan. Ibu juga dulu pernah kok salah kostum. Ya. Terus ya kamu bukan satu-satunya sih yang terlambat. Ibu juga pernah sih terlambat. Gitu ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, oh kamu pasti punya alasan ya kenapa kamu terlambat ya. Ya Bu, nanti dia ngerespon. Nah, kemudian adakah cara yang lebih efektif? Ya, kenapa kamu ngambil itu buku temanmu? Emang nggak ada cara yang lain? Gitu. Terus bikin kesepakatan kelas. Iya ya. Nyampe nggak ke keyakinan kelas? Apa cuman berhenti di kesepakatan? Berhenti di kesepakatan aja? Nggak nyampe ke keyakinan? Coba. Nah, ini saya skip aja. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, ya.
Oh ya, sebelum ke keyakinan saya mau tanya Bapak Ibu, posisi kontrol pernah di posisi apa? Pak Dani pernah di posisi apa, Pak? Pemantau, pembuat merasa bersalah, penghukum, teman, atau manajer? Semua pernah, sampai ke manajer? Pernah sampai ke manajer. Tapi sayangnya yang manajer itu nggak kita asah terus ya. Jarang. Seringnya kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, apalagi pemantau. Capek nggak Bu? Capek banget ya. Bu ini tukang marah-marah ini di kanju ya. Sama si siapa? Farel. Oke. Ya, semoga nanti kita bisa jadi manajer dan seterusnya ya. Kalau kita udah bisa jadi manajer terus, berarti anak-anak mudah-mudahan terbentuk karakternya. Nah, ini peraturan kelas, kesepakatan kelas, dan keyakinan. Sama apa beda, Bu? Bapak, peraturan kelas, kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Beda. Kalau peraturan itu wajib berarti ya, gak boleh dilanggar gitu ya. Ya nggak sih? Kalau kesepakatan deal-dealannya, tapi belum sampai ke keyakinan. Keyakinannya apa gitu ya? Nah, kita tahu ini dulu nih. Nah, apakah keyakinan kelas dari peraturan kelas berikut ini? Kembalikan barang ke tempatnya, bergantian atau menunggu giliran. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang merokok, dilarang melakukan kekerasan, dan dilarang merokok. Keyakinannya apa? Yang tahu nggak, Bu? Pak? Balikin barang. Keyakinan yang ingin dimunculkan di anak-anak apa? Tanggung jawab. Iya, betul. Menghormati orang lain. Hadir di sekolah itu untuk menghormati orang lain, untuk komitmen juga. Dilarang melakukan kekerasan itu supaya aman dan saling menghormati. Dilarang merokok itu keyakinannya supaya sehat dan menghormati orang lain. Nah, urutkan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Nah, ini nomor 1, 2, 3 yang mana, Bu? Pak, kira-kira berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, berdiskusi memunculkan peraturan yang ditaati, mengubah peraturan menjadi kalimat positif, berdiskusi mengenai peran seluruh warga, meninjau ulang, dan menyarikan peraturan. Nomor 1 yang mana kira-kira? Nomor 1, kita mau bikin keyakinan nih, tapi kita bikin dulu peraturannya. Yang mana, Pak, Bu? Nomor 1. Dah, jawab aja, nggak usah. Berdiskusi memunculkan peraturan. Ih, betul loh Bu Pika. Aduh, tepuk tangan dong buat Bu Pika. Yang kedua, kira-kira apa? Kita udah bikin peraturan. Yang kedua, oke, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Salah, Bu. Nomor 2 dulu. Mengubah peraturannya jadi kalimat yang lebih positif. Oh, kenapa peraturan itu jangan kalimat negatif supaya konotasi anak tidak negatif. Dilarang merokok, jangan merokok. Nah, kita rubah dulu ke kalimat positif. Ya. Kayak mana tuh kalau dilarang merokok? Tidak boleh merokok, ke kalimat positifnya gimana tuh? Rokok dapat menyebabkan. Rokok dapat menyebabkan gangguan hipotensi dan jantung gitu kan ya. Ya. Kemudian yang ketiga, Pak? Menyarikan peraturan. Iya, betul. Ih, keren banget Bu Karvika. Yang keempat? Iya, berdiskusi mengenai gambaran. Yang kelima? Iya, betul. Ih, tepuk tangan sih. Ya ampun, Masya Allah. Nah, ya. Jadi inilah urutannya kita
membuat suatu keyakinan. Jadi dimulai dari peraturan, tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalimat positifnya apa? Buanglah Menjaga. sampah pada tempat. Atau jagalah kebersihan bisa juga. Ya, mari kita membuat keyakinan kelas. Nah, jangan tinggalkan sholat. Tidak boleh terlambat. Jangan buang sampah sembarangan. Memakai seragam sesuai jadwal. Jangan jajan sembarangan, nanti sakit. Kalimat positifnya gimana Pak, Bu? Jangan tinggalkan sholat. Kalimat positifnya? Sholat adalah tiang agama. Boleh. Bapak? Gimana Pak? Oke. Meningkatkan iman dan takwa. Ya, berarti juga yang tadi ya. Tidak boleh terlambat. Nah, kata tidak bolehnya itu dihilangin. Gimana? Datanglah tepat waktu. Ih, keren Bu Didi. Jangan buang sampah sembarangan. Jagalah kebersihan, menjaga kebersihan. Memakai seragam sesuai jadwal. Menjaga kerapihan. Kemudian jangan jajan sembarangan, nanti sakit. Jagalah kesehatan ya. Nah, sekarang kesepakatan. Nih, kesepakatan. Ini untuk memunculkan keyakinan yang tadi itu loh, yang tadi dijawab kita ada bertanggung jawab, menghormati. Nah, wajib bayar uang kas 3.000 seminggu. Keyakinannya apa yang ingin dimunculkan? Wajib bayar uang kas keyakinannya. Menghormati kah? Tanggung jawab? Empati? Bisa ya? Bisa nggak Bu? Tanggung jawab, coba kita lihat. Empati, ya empati juga bisa. Menghormati perbedaan pendapat, menghormati orang lain, dan empati. Minta maaf dan bertanggung jawab atas kesalahan. Apa tuh? Keyakinan yang ingin dimunculkan ke anak-anak. Menghormati, menghargai, saling menjaga keamanan kelas. Menghargai, menghormati, keamanan ya Bu ya. Keamanan, saling menghormati, saling menjaga tutur kata. Menghormati ya. Menghormati, iya. Nah inilah. Nah begitu caranya Bapak Ibu yang wali kelas, kita bikin keyakinan sampai ke tahap keyakinan nih. Jadi anak-anak itu tahu yang mau dimunculkan itu apa dari peraturan. Nah nanti kelas simulatornya di skip aja karena waktunya nggak cukup. Oke, peraturan kelas, kesepakatan kelas nanti. Ya, pengembangan budaya positif di SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Ya. Nah, saya ingin menyampaikan ke Bapak Ibu nanti yang BK juga iya. English Day on Wednesday itu pengen saya gerakan kembali, ya Bu Nani ya. Ya, pokoknya kalau mereka izin ke toilet aja, bahkan sampai mengumpat teman kalau bisa pakai bahasa Inggris lah, tapi hari Rabu aja gitu ya. Karena kan kita SMK kejuruan gitu kan. Nah harapannya supaya apa? Harapannya supaya ya, nah ini dicantumkan nanti Bapak Ibu ya di keyakinan kelas, jadi dicantumkan ya, menggerakkan English Day on Wednesday gitu. Nah kemudian diupayakan untuk mewujudkan motivasi intrinsik pada murid. Nah, ya, jadi mereka sadar dulu nih, oh iya, gunanya saya belajar bahasa Inggris, masa udah 10 tahun belajar bahasa Inggris, 10 tahun belum ya? Dari SD ya biasanya ya Bapak Ibu, dan dari kelas 1 SD sampai sekarang bahasa Inggris nggak bisa-bisa terus. Kemudian,
Nah, terwujudnya profil pelajar Pancasila yang kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Oke, Bu Nani? Siap. Ya, kita aja. Bapak Ibu ada yang mau bertanya nggak sebelum kita, kalau bisa kita coba yang ini simulator previous. Nah, game lagi deh. Sebelah sini pas orangnya. Sebelah sini ibu menulis sesuatu, tapi kalimat tanya apa aja? Boleh di kertas, boleh di mana, boleh di HP, boleh apa ya? Di sini ibu jawaban apa saja, statement apa aja. Bertanya satu orang satu. Mengenai Apa aja terserah. Iya. Satu orang satu, Bu. Ya. Saya punya sticky note tapi kurang sticky note-nya. Jadi satu orang satu. Statement apa aja? Saya lapar gitu. Saya butuh jajan gitu misalkan. Kalau yang sebelah sini kalimat tanya, nanti dimulai dari Pak Dani deh. Oke, mengapa? Apakah? Boleh. Kenapa? Boleh. Bagaimana? Yang di sebelah sini statement apa aja? Enggak. Langsung apa aja? Ya. Sudah bawa siap? Siap? Beda-beda ibu jangan contekan. Masa disuruh bikin statement aja contekan? Udah? Siap? Oke, Pak Dani, Pak Opan udah siap? Belum. Ayo, apa gitu terserah. Kalimat statement. Ya, udah ya? Enggak, ngomong aja. Oke. Tanya ya. Oke. Kalimat tanya, Pak Dani. Oke, kalimat tanya ya. Ya. Kenapa Anda ingin menjadi guru? Kita Enggak bebas. Pak Opan ngomong apa aja terserah. Meeting room adalah ruang meeting di Edotel. Enggak ternyata. Enggak nyampe. Iya, pertanyaan benar. Iya. Apakah kamu pernah terlambat? Oke. Karena saya lapar. Sesuai. Apa aja? Gak boleh diganti ya, Bu Nini. Apakah kamu berangkat ke sekolah memakai kendaraan? Oke. Karena saya semalam nonton drakor. Ampun. Ya. Apakah sekolah kita sudah baik? Oke. Ya. saya memakai seragam sekolah. Apakah kamu lapar? Saya ngantuk. Oke. Tepuk tangan Bapak Ibu. Iya. Ya. Oke, harusnya sekali lagi tadi tuh ditulis biar nggak ganti-ganti. Oke. Sudah berapa menit? Kita simulasi dulu, membuat peraturan kelas, kesepakatan kelas dan keyakinan. Ya. Peraturan apa yang ingin Bapak Ibu buat? Apa saja? Boleh kalimat negatif karena kita nanti mau buat ini jadi kalimat positif. Apa Tidak Bu? boleh makan di kelas. Oke, tidak boleh makan di kelas. Positif negatif ya? Ya. Positif. Tidak boleh makan Di di dalam kelas. kelas. Oke, Bu Pika, apa Bu? Bikin peraturan Bu. Apakah sekolah kita bagus? Bukan pertanyaan Pak Dadi ya. Bersihkan kelas setiap hari dengan yang tiket. Oke. Tiket tiap hari. Piket
piket setiap hari gitu ya. Wajib. Sesuai jadwal. Piket sesuai jadwal. Oke. Jadwal. Apa Bu lagi? Bu Yunita? Tidak boleh apa ya, ngobrol pada saat pelajaran. Tidak boleh ngobrol. Oke. Pada saat jam pelajaran. Oke, tidak boleh ngobrol saat KBM. Lagi, Bu Indri. Tidak boleh main HP. Oke, tidak boleh main HP. Tidak boleh main HP. Oke. Apalagi Bu Nani? Apa Bu peraturannya Bu? Kerjakan tugas Tepat waktu. Oke, kerjakan tugas tepat waktu. Saya mau nambahin lagi, tidak boleh make up. Tidak boleh make up. Oke ya. Nah dari sini kesepakatannya berarti kita bikin keubah kalimat kalimat positif. Tidak boleh makan di kelas. Berarti kalimat positifnya gimana tuh Bu? Tidak boleh makan di kamar. Oke. Makanlah di jam istirahat. Oh, makan Di jam istirahat. sesuai waktu gitu ya. Makan sesuai jadwal istirahat. Nah. Oke. Kemudian piket sesuai jadwal. Mematuhi piket gitu ya. Disiplin piket kelas. Tidak boleh ngobrol. Kalimat positifnya gimana Bu? Oh, kasih kalimat negatif Pak. Tidak boleh apa tuh? Menjaga ketenangan kelas. Bisa nggak sih anak-anak gitu saat KBM? Apa ya? Jaga mulut masing-masing. Menjaga ketenangan kelas gitu ya. Tidak boleh main HP. Gimana kalau fokus belajar? Oke, fokus belajar. Kerjakan tugas tepat waktu. Itu keyakinannya. Udah Ya sama aja ya, bisa ya, sama lah ya ini ya, sama lah ini. tapi yang itunya ini perhatikan jangan apa yang itunya dia buat PR jangan lupa Tidak boleh make up. Kalimat positifnya gimana? Berdandanlah sewajarnya. Oke, berdandan sesuai usia sesuai apa? Sesuai apa ya Bu? Aturan sekolah. Nanya sih sama BK, emang dandan beneran nggak boleh? nggak boleh. Nggak bolehnya itu, jadi yang boleh tuh apa? Sunscreen. Sunscreen aja, sama bedak ya Bu. Tidak tahu. Tidak boleh udah pada. Oh gitu. Lipstick. Tidak boleh. Oh, lip balm. Oh gitu. Ya. Berarti keyakinannya apa Bu? Kalau makan sesuai jadwal istirahat, empati bukan sih, menghargai orang lain gitu ya, empati. Keyakinan yang ingin dimunculkan adalah empati. Disiplin piket kelas. Menjawab.
jawab. Kemudian menjaga ketenangan kelas, menghormati. Tanggung jawab. Kemudian yang terakhir tidak boleh make up. Tanggung jawab juga. Jadi seberapa banyak kesepakatan kelas yang kita buat, berarti keyakinannya ya itulah yang harus kita munculkan ke anak-anak. Nah, harapannya nanti ya Bapak Ibu, supaya tadi muncul teori motivasi. Harapannya supaya anak-anak motivasinya munculnya yang jadi harapannya supaya muncul motivasinya dari dalam diri anak-anak ya, bukan dari orang lain atau dari karena ingin dihargai, karena takut karena hukuman. Nah, harapannya seperti itu. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ayo Pak, Bu nanya. Nanti aku yang nanya nanti. Oke, boleh disilahkan. Bagaimana menimbulkan rasa kesadaran diri buat siswa-siswa? Oke, bagaimana menimbulkan kesadaran untuk siswa-siswi. Nah, kalau aku di sini bukan mengajari ya, karena di sini saat diseminasi juga di pause dulu itu. Pertanyaannya Bu Lady terkait dengan gimana sih cara memunculkan kesadaran dari murid itu sendiri. Nah, saya di sini bukan mau mengajari atau menggurui, saya juga sama kayak Bapak Ibu, ada yang lebih senior dari saya, Bu Nani, Madam. Ya, di sini saya ingin berbagi saja, karena tugas diseminasi itu juga berbagi, menyampaikan informasi terkait budaya positif kepada rekan sejawat. Nah, memunculkan kesadaran itu tampaknya nggak bisa serta-merta kita paksakan atau kita munculkan begitu saja. Nah, pada hal ini kita harus menentukan posisi. Nah, posisi inilah yang bisa menentukan kita anak-anak itu nanti akannya jadinya seperti apa. Nah, dia jadinya bagaimana ini mereka nanti ini. Nah, posisi inilah yang bisa memunculkan kesadarannya murid. Kalau kita jadi penghukum, kira-kira murid akan tersadarkankah? Nggak ya? Malah nanti kesannya dia ya udah ngulang lagi, pasti itu ya. Tadi saya melihat banyak kaos kaki loh Bu Lady. Itu ya, jadi itu memang dilepas sama mereka. Jadi mereka kemana-mana nggak pakai kaos kaki. Sudah dihimbau berkali-kali. Nah itu, karena itu juga, karena kita himbau berkali-kali juga mereka begitu ya, melakukan kesalahan yang sama. Kira-kira kalau kita nggak ambil kaos kakinya gitu, kita catat namanya, tanpa kita hukum, kita tanyain aja kesalahan kamu apa. Kira-kira kamu besok bakalan ngulangin lagi nggak? Kita tanya ini. Nah, terus kita tanyain dia responnya gimana? Banyak alasan. Kenapa kamu nggak cuci? Lupa. Kamu tahu nggak peraturan sekolah kayak apa? Terus dilanggar terus kah?
kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu perlu kita lakukan tuh. Posisi kontrolnya tuh. Segitiga restitusi. Ini dia. Harapannya kalau kita menerapkan ini, ya memang nggak langsung ya, nggak langsung, tapi mengusahakan supaya tercapailah setidaknya membentuk karakternya dulu. Nah, ini menstabilkan identitas. Aduh. Ini Bu, kita stabilkan dulu nih dia. Oke, buat salah itu nggak apa-apa sih, nah. Ibu juga pernah bikin salah kok. Ya, nggak ada yang manusia yang sempurna. Ya, saya juga pernah melakukan kesalahan kayak gitu. Oke, kita bisa cari solusi. Nih. Kamu gimana nih solusinya supaya kamu pakai kaos kaki panjang sesuai aturan? Solusinya gimana? Gitu. Kemudian Bapak Ibu nggak tertarik siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi permasalahan ini. Oke, kamu berhak merasa begitu. Atau apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu juga menstabilkan identitas. Jadi, oke, solusinya gimana supaya kamu nggak pakai kaos kaki pendek terus? Ada sanksi. Nah, ternyata kadang sanksi itu juga nggak bisa ngajarin mereka. Kita doktrin dulu, merekanya tuh didoktrin dulu. Tapi manajer juga tidak bisa membuat mereka sadar. Harapannya sih begitu, tapi pada penerapannya. Tapi ya mudah-mudahan batu keras terus-terusan dititikin air hujan, tik lama-lama bolong nggak? Bolong. Mudah-mudahan anak-anak kayak gitu ya. Jadi gurunya nggak boleh pantang menyerah. Harus pantang menyerah, bukan nggak boleh pantang menyerah. Harus pantang menyerah. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nih, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Maksudnya di sini apa ya? Apa ya? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari. Ya untung kamu cuman kaos kaki. Coba kalau yang lain. Ya. Masih untung kamu cuma ketahuan merokok. Coba kalau kamu ketahuan yang lain, nah gitu ya. Oke. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu pakai kaos kaki pendek, nah gitu ya. Ya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, ini juga termasuk bagian dari memvalidasi tindakan dia yang salah. Itu juga kalimatnya kayak gitu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, sikap egoismu, ya misal. Tapi kamu harus menambahkan sikap positif yang baru, ya. Kemudian, menanyakan keyakinan. Kita tanyakan dulu keyakinan. Kamu tuh mau jadi orang kayak mana? Terlambat terus, mau jadi orang kayak apa? Duduk di belakang terus, mau jadi apa? Nah, gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Apa bayangan kamu tentang orang yang ideal? Pernah gak lu nanya ke anak murid kayak gitu? Orang yang ideal kan kayak mana menurut kamu? Ya. Nah, jadi berarti boleh juga menanyakan keyakinan dia itu kayak apa. Nah, semoga ibarat batu besar, kalau ditetesin air terus lama-lama kan bisa loh. Nah, begitu juga anak murid. Kalau kita terus kasih dia masukan yang positif, jadi manajer nih,
kan tadi mulai di pesimis nih, jadi manajer juga gak bisa. Ya, harapannya dengan terus-terusan kita jadi manajer, anak-anak bisa terbentuk. Oke Bu ya, ada lagi? Nggak ada? Oke, ya cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menghadiri seminar saya. Alhamdulillah wa syukurillah. Nanti saya ingin membagikan tanda terima kasih lah ya. Tanda terima kasih dan juga mohon nanti isi refleksinya ya, diisi refleksi, ntar dibagiin Google Form isi refleksinya. Oke? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.